Kalian pasti tahu istilah kayak otaku atau wibu yang biasanya passionate banget sama anime, manga, atau konten Jepang in general. Kebanyakan dari mereka tuh ya emang nggak ganggu orang lain. Tapi, sebagian dari mereka malah jadi terlalu terobsesi. Nah, kalau kalian salah satu tipe otaku atau wibu, atau emang suka nonton anime aja, kalian pasti tahu anime Death Note. Buat kalian yang nggak tahu, plotnya itu kurang lebih tentang karakter Light Yagami yang nemu buku milik Grim Reaper yang bisa ngebunuh orang lain cuma dengan nulis nama mereka doang. Dan dia tuh mulai ngebunuh pelaku tindakan kriminal satu persatu. Dan di kisah ini, pada 28 September 2007, dua pendaki nemuin jasad yang udah gak bernyawa dengan dua notes yang tertulis Watashi wa Kira desu. Kira ini artinya killer yang mengacu sama karakter Light Yagami. Dan banyak banget fans yang terobsesi sama karakter ini. Tapi sayangnya polisi tuh nggak nemu banyak petunjuk. Kecuali biji si korbannya itu dipotong secara presisi, kayak hasil potongan dokter. Ditambah lagi, saksi yang mereka punya tuh cuma dua hiker ini doang. Kasus ini tuh sempat viral banget di sana dan banyak teori yang nyebar. Sebagian orang mikir ini tuh prank dari mahasiswa kedokteran yang psikopat. Sebagian orang mikir ini tuh kerjaan serial killer dari kota Mons di Belgium yang sampai sekarang tuh belum pernah ketangkep. Kasus ini tuh baru dapet titik terangnya 3 tahun kemudian. Bayangin nungguin 3 tahun buat nyelesain kasusnya. Mereka nangkap 4 orang yang dicurigai terlibat sama kasus ini di September 2010. Ternyata si korban ini tuh sebelumnya tinggal sama orang-orang yang akhirnya mengakhiri hidupnya. Jadi mereka tuh sempet cekcok, tapi si korban nolak buat pergi. Jadi mereka main fisik sampai akhirnya si korban ini kalah dan meninggal dunia. Para pelaku tuh sempet nyoba ngelarutin jasad si korban, tapi setelah beberapa hari malah mulai bau dan membiru. Jadi akhirnya mereka ngebuang si korban ke lokasi hiking ini. 2 pelaku dikasih hukuman 20 tahun penjara, tapi satu pelaku lainnya dikasih 23 tahun penjara karena dia tuh berusaha kabur pas hari kedua pengadilan. Dan ya, notes Watashi wa Kira desu ini tuh cuma gara-gara mereka ngefans doang sama anime Death Note. Kok bisa gitu? Udah mah ngebunuh temennya sendiri, malah mikirin plot anime, bukannya ngerasa bersalah. Udah mah typo lagi, kan harusnya Watashi wa Kira desu. Kyoto Animation Studio itu publisher dari banyak banget anime kayak K-On!, Silent Voice, Free, dan banyak banget anime lainnya. Nah, di tahun 2018 mereka ini dikirim banyak banget hate dan ancaman yang sampai nyebut nama-nama staffnya. Jadi kayak tambah creepy banget gitu buat mereka. Pas diinvestigasi pun dia tuh ketahuan pakai situs dark web Tor. Jadi polisi aja susah buat nyari pelakunya. Ditambah lagi mereka mikir, lagi pula ini tuh cuma ancaman doang, gak pernah kejadian apa-apa juga. Jadi dia anggap remeh. Tapi kisah ini tuh justru jadi kisah paling tragis di sejarah industri animasi Jepang. Pada 16 Juli 2018, Sunji Aoba, 41 tahun, kelihatan kayak lagi planning sesuatu di deket studio anime ini. Dan 2 hari kemudian, dia tuh balik lagi ngebawa 41 liter bensin yang dia langsung siram ke seluruh bangunan. Dan dia bakar studio yang penuh dengan karyawan ini. Dia sendiri aja sampai kena kebakar juga. Sunji tuh di luar kayak, hahaha, mati lu. Kayak gitu di luar terus-terusan. Kepulan apinya tuh awalnya nyebar dari pintu masuk dan naik ngepulin tangga. Jadi semua karyawan tuh terjebak dan mereka tuh gak bisa kabur. Apalagi semua jendela di bangunan ini tuh sampai pecah karena saking panasnya, saking berasapnya, dan pressure di dalam bangunan juga pasti naik kan. Apinya aja baru berhasil dimatiin keesokan harinya. Karena emang kantor mereka tuh nggak begitu besar, jadi mereka nggak diwajibin buat masangin sprinkler pemadam kebakaran. Jadi makanya apinya tuh susah banget buat dipadamin. Pas si Sunji ikut kebakar aja, dia tuh sampai dibawa ke rumah sakit dan dirawat selama 4 bulan, sampai dioperasi pula. Terus kenapa si Sunji malah ngebakar studio animasi ini? Nah, di sini dia mulai kelihatan gak warasnya. Karena dia bilang, studio animasi ini udah plagiat novelnya dia. Jadi ide-idenya dia diambil dari naskah novel yang sempat dia kirim ke studio animasi ini, tapi gak dipublish karena gak lolos seleksi.
Nih aku sebutin beberapa plagiat yang diambil dari novelnya Shinji Aoba. Pertama di anime Surene, di episode 5, ada karakter yang beli daging yang diskonnya itu 20%. Dan di novelnya Shinji, karakter hero-nya juga beli produk yang diskon 50%. Gitu doang. Kedua, di anime Free, mereka nunjukin banner swimming club lolos ke turnamen regional. Dan di novelnya Shinji juga ada beberapa scene yang nunjukin banner. Banner doang. Aku speechless. Dan yang ketiga, di anime Keon, ada karakter yang bilang dia nggak naik kelas. Dan di novelnya Shinji juga ada karakter cowok yang dibilangin, kalau kamu gini terus, kamu gak bakalan naik kelas. Jadi kebayang lah ya seberapa sintingnya dia. Karena perbuatannya dari 70 karyawan yang kerja hari itu, 36 diantaranya ngalamin luka bakar parah. Dan dari informasi yang aku dapat sih ada 3 orang yang sampai bahkan meninggal dunia. Shinji Aoba tuh akhirnya minta maaf, bilang dia tuh nyesel. Tapi tahun lalu dia dikasih vonis hukuman mati setelah berbulan-bulan di rumah sakit buat diselamatin. Yuka Takaoka ini kerja di sebuah hostess club sebagai seorang manajer. Dia ini seorang otaku yang kadang-kadang suka cosplay, dan mayoritas karakternya itu cewek yandere. Yandere itu tipikal cewek yang bakal bilang ke cowoknya, kamu ini punya aku doang, gak boleh ada cewek lain yang nyentuh kamu. Nah suatu hari Yuka ini mampir ke hostess club yang buat cewek. Dan dia malah jadi langganan sama salah satu host yang nama samarannya Luna. Yuka ini sampai baper dan sampai bertahun-tahun dia ini selalu nyamperin Luna. Dia bisa sampai ngeluarin 150 juta per bulannya buat beli alkohol di sana biar Luna jadi host nomor 1 di klub ini. Yuka tuh mikir semakin banyak uang yang dia habisin buat Luna, nanti juga dia bakal jatuh cinta sama dia. Yuka sampai mau bayar lebih biar Luna mau ngedate sama dia. Dan Yuka tuh sampai nyewa salah satu apartemen biar mereka bisa tinggal bareng. Di sini Yuka mulai kelihatan agak yanderenya karena dia semakin jealous dan posesif karena kerjaannya Luna. Tapi karena Yuka ini sumber pemasukan tertingginya si Luna, dia jadi kayak pura-pura aja ngikutin. Sampai tanggal 23 Mei 2019. Luna nelpon Yuka buat ngabarin kalau dia tuh ada kerjaan sama cewek lain karena emang Yuka sendiri yang minta buat dikabarin. Tapi Yuka malah marah, jadi dia bikin plan jalan keluar biar mereka tuh bisa bahagia berdua selamanya. Malam itu Yuka nungguin Luna bener-bener tidur sampai sekitar jam 3.50. Yuka bangkit, ngeluarin pisau dan langsung nusuk perutnya Luna. Dan si Luna tuh tersentak bangun kan, sedangkan si Yuka tuh duduk di atas dia. Terus dia nanya, kamu beneran sayang kan sama aku? Di situasi kayak gini, semua orang pasti bakalan ngeyain sih. Dia bilang kayak, iya kok sayang, aku beneran sayang sama kamu. Dan dia tuh ngedorong Yuka dan langsung lari kabur ke arah lift. Ya Yuka ngikutin lah. Tapi Luna jatuh pingsan karena pendarahannya. Jadi Yuka nyeret badannya Luna ke lobi dan dia duduk aja di sana. Dia tuh main HP aja sambil ngerokok, padahal badannya tuh berlumuran darah dengan Luna yang di sampingnya itu sekarat. Nah disinilah dia ditangkap polisi, tapi Yuka juga nggak kelihatan peduli. Dia malah kelihatan senyum-senyum. Dan followers dia tuh malah nambah karena ya emang dia kan emang cantik. Banyak banget fan art tentang Yuka Takaoka dan orang-orang tuh bilang kalau Yuka tuh terlalu cantik buat jadi kriminal. Yuka akhirnya diberikan 3,5 tahun penjara. Aku ngeri banget sih, karena udah jelas-jelas orang psikopat ini, tapi cuma dikasih 3,5 tahun penjara. Luna untungnya juga pulih, dan dia juga masih kerja sebagai host di sana. Tapi dia malah makin populer justru, karena viral banget kasus ini tuh. Tapi ya dia nggak bisa nemenin customer minum, karena livernya itu sampai rusak. Luna tuh bilang di salah satu interview, aku udah maafin Yuka kok. Gila Luna ini saking baiknya, dia tuh bisa maafin orang yang jelas-jelas psikopat. FYI, Yuka ini juga sekarang udah bebas dari penjara. Dan di Instagramnya, dia masih suka posting cosplay dan sesekali kayak streaming game gitu. Semoga kalian suka sama kisah yang aku share. Dan kalau kalian ada topik yang pengen aku bahas, boleh DM Instagram aku aja. Bye! Don't forget to subscribe!